Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Rawan. Dan pada kali ini kita akan membicarakan mic wireless. Saya punya dua mic wireless di sini. Yang satu ini HMD46 Pro dari Kia Electronic. Yang satu ini adalah ACT9090U dari AD. Nah, kenapa mic ini sering dibandingkan? Karena lini harganya mirip ya, bahkan bisa dibilang sama. Yang jual itu rata-rata dari harga 3,7 sampai dengan 4 juta. Rata-rata seperti itu. Dan mic ini, yang satu ini sudah agak lama saya miliki, yang satu ini baru sekitar 2 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya nanti kita bandingin suara mungkin tidak begitu fair karena ini sudah lama digunakan, sedangkan ini masih baru, mungkin ada degradasi daripada HMD46 Pro. Tapi paling nggak kita bisa lihat rata-ratanya ya, mungkin kalau misalnya degradasi pun nggak sejauh itu harusnya. Jadi nanti masih bisa kita bandingin. Dan untuk video kali ini kita akan membandingin secara fisik. Tentu saja kita lihat dari mic-nya, receiver-nya juga. Kita lihat fitur-fitur yang ditawarkan apa. Kemudian kita akan coba cek suaranya dengan menggunakan langsung mic ini. Dan juga akan kita analisis menggunakan Smart Live biar perbedaannya di mana tuh ketahuan ya. Dari segi grafik itu detailnya ketahuan. Kalau misalnya suara kan ya mungkin terpengaruh dari mic yang ngerekam segala macam. Mungkin agak-agak beda, tapi kalau Smart Live pasti detail. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita akan bahas handheldnya dulu ya. Dari segi bobot ini sudah identik ya, menurut saya agak-agak mirip aja. Kalaupun selisih nggak begitu jauh. Feels-nya juga udah solid, build quality juga udah bagus. Jadi kalau digunakan untuk rental yang sudah profesional, ini sudah masuk menurut saya. Dan di YouTube ataupun medsos lain itu sering juga saya perhatikan rental-rental gede juga banyak yang pakai ini maupun dari AD ini. Dari Kia ataupun dari AD ini ya, untuk dua jenis ini cukup banyak yang juga menggunakannya. Kalau dari segi fisik ya seperti ini, panjangnya kurang lebih ya, panjangnya kurang lebih. Kemudian untuk tombol powernya, nah yang untuk AD dia di bawah sini ya, bawah sini untuk AD. Kalau yang Kia Electronic dia di depan sini. Dua-duanya sama-sama tricky kalau yang belum pernah pegang. Yang ini posisinya nggak tahu, orang yang mana pasti nyari-nyari, nggak nyangka kalau di bawah. Sedangkan kalau ini walaupun kelihatan, dia nekannya kayak ragu-ragu gitu ya. Nekannya kayak ragu-ragu karena dia posisinya kayak seperti rata gitu ya dengan layarnya. Jadi malah kadang layarnya yang dipencet sama orang gitu ya. Dan untuk posisi infrared untuk pairingnya, kalau ini kan langsung di layar sini. Kalau yang AD dia di bawah sini. Nah, ini infrarednya. Jadi posisinya ini sempat bingung saya nyari waktu awal pakai di mana gitu ya posisi infrarednya buat pairing dengan receivernya. Saya harus sampai cari video tutorial yang lain dulu untuk mencari posisi infrarednya di mana gitu ya. Dan untuk tombol ekstranya, kalau ini di dalam sini ya. Ya, di dalam sini. Nah, ini ada tombol settingan ekstranya. Dan kalau tombol powernya ekstranya ada di bawah sini tadi, di dekat infrarednya. Sedangkan kalau misalnya Kia Electronic ini, dia di bawah sini. Jadi dari segi tombol yang dikasih ya, dia sama aja jumlahnya dan fungsinya mungkin sama aja. Cuma posisinya yang agak-agak beda. Dan yang agak tricky juga menurut saya dari kedua mic ini, itu adalah posisi baterainya. Oke, dibuka lagi. Nah, kalau di mic ini, di AD dia posisi baterainya di sini ya. Nah, seperti ini kalian posisi baterainya. Kalau Kia Electronic seperti ini. Dua-duanya sama agak susah dikeluarkan menurut saya. Kalau ini yang salah satu baterai gampang aja mengeluarkannya, tapi yang satunya harus pakai test pen saya biasanya mengeluarkannya. Kalau misalnya pakai tangan agak sakit. Dan ini pun nggak kalah tricky ya. Yang atas gampang nyopotnya. Yang bawah karena dia agak nyelip agak susah. Sebenarnya bisa juga sih diambil dengan cara yang lebih mudah, tapi kita harus melepas bodi ini. Kita harus cari celahnya, nah kayak gini. Tapi menurut saya kalau misalnya kita sering mengeluarkan ini, takutnya pin yang samping ini untuk ngunci ini patah gitu ya. Jadi ya sama susahnya menurut saya. Oke, kita lanjut ke receivernya. Oke, setelah tadi kita selesai ngebahas mic-nya, sekarang kita bahas receivernya. Nah, ini adalah receiver dari AD ACT9090U dan ini receiver dari Kia Electronic HMD46 Pro. Kalau dari segi tampilan sebenarnya saya suka display dari ini ya, Kia Electronic ini. Ini displaynya agak kecil,
tapi nggak masalah, tetap jelas kelihatannya. Dan untuk fitur sama aja fiturnya, yang ada itu pasti volume atau gainnya, kemudian ada SQL dan juga bisa kita gonta-ganti frekuensi. Tapi kalau misalnya di HMD46 Pro, semua menu tadi ada di dalam sini ya, dalam settingan ini. Ini volume atau levelnya, ini frekuensi, channel, log, dan ini terkait SQL-nya ya. Saya mentokin di 200 meter gitu ya klaimnya. Dan kalau di sini, yang di dalam settingan ini hanya channel dan frekuensi. Kalau yang volumenya atau levelnya di luar sini, kemudian SQL-nya ada di belakang. Jadi agak sedikit beda perihal penempatan fiturnya. Tapi kalau fiturnya sama-sama aja. Ini paling lebihnya ada pons aja sih di situ. Kalau ini kan enggak ya, seperti itu. Sama antena, ini antenanya cuma 2. Kalau HMD46 Pro antenanya 4, tapi ini enggak kalah untuk jangkauannya ya. Kurang lebih aja masalah jangkauan. Oh ya, terkait SQL tadi, kalau di sini kan dia satuannya meter ya, dikasih 200 meter itu. Walaupun sebenarnya nggak real sampai 200 meter. Artinya, kalau SQL kita mentokin, itu dia bisa lebih jauh jangkauan mic-nya, tapi agak boros dalam hal penggunaan baterai. Dan selama ini settingannya tetap ini dimaksimalkan, SQL-nya ini juga maksimal. Dan menggunakan baterai Energizer, ini bisa seharian nggak ganti baterai, awet. Bahkan sisa baterainya bisa untuk job besoknya kalau cuma setengah hari gitu ya. Jadi walaupun SQL-nya maksimal di sini, tetap irit kok penggunaan baterainya ya, nggak yang boros-boros amat. Oke, sebelum kita dengarkan suaranya langsung dari mic ini, kita akan ukur dulu respon frekuensinya menggunakan Smart Live. Kita speakernya menggunakan dari Yamaha DB15 dan tadi kita sudah tentukan posisi pengukuran dengan menggunakan mic ini sehingga ketemu hasil pengukuran yang seperti ini yang ada di Smart Live. Ini cukup mendekati flat menurut saya, fasanya pun bisa relatif lurus. Jadi jaraknya tadi sekitar 1,5 meter dari speakernya. Nah, untuk settingan di receivernya itu gainnya levelnya kita mentokin semua, baik di AD ataupun di Kia Elektronik. Kemudian untuk di mixer, gainnya sama, posisi fadernya juga sama, EQ-nya juga rata di tengah semua. Itu adalah settingan untuk kedua mic ini, jadi sama ya. Jadi hasil yang kita lihat nanti termasuk juga sensitivitasnya kita bisa lihat di situ ya. Oke, langsung aja kita cek. Jadi sudah nggak kita ukur lagi, sudah saya ukur tadi, sudah di capture. Oke, sekali lagi ini adalah posisi pengukuran menggunakan mic dari Behringer tadi, ECM 8000. Kemudian ini adalah dari mic AD. Nah, jadi seperti ini posisinya. Jadi dia cenderung dominan di area mid high ya. Jadi dia peaknya ada di sekitaran 10,9, 10,8 lah gitu ya. Kemudian dia roll up sampai ke sini. Kemudian kita lihat juga, ini kan yang ada 2 ya, ada yang biru sama yang ungu. Yang ungu kita lihat juga hasilnya cukup mirip, hanya agak beda di area bawah sini, lebih tebal sedikit gitu ya. Polanya sama, karakternya sama, fasanya juga mirip-mirip sama. Jadi sekali lagi mic wireless itu jarang yang benar-benar 100% sama gitu, pasti ada bedanya gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya merek-merek yang seperti Shure ataupun Sennheiser yang original, saya belum pernah memeriksa. Tapi kalau yang produk-produk di luar itu, termasuk juga Kia dan AD ini, ditemukan bahwa walaupun dia satu receiver, mic-nya juga sama, pasti ada sedikit bedanya gitu. Nggak bisa 100% identik gitu ya. Oke, kemudian kita cek yang HMD46 Pro, yang mic yang satu. Nah, seperti kita matikan dulu yang DBR. Kita ambil salah satu aja, kita ambil yang biru ya. Nah, jadi kalau HMD46 Pro dia bawahnya lebih tebal, tapi atasnya dia agak rendah dibandingkan dengan AD. Tapi sebenarnya kalau misalnya AD kita matikan, Kia Elektronik ini relatif lebih flat daripada AD ya. Kalau AD lebih dominan di mid high-nya. Kalau HMD46 Pro dia bawahnya lebih tebal daripada AD, tapi atasnya dia agak lebih kurang daripada AD. Nah, kemudian yang mic yang keduanya kita lihat kalau dibandingkan dengan ini, nah agak beda. Ini bedanya agak lebih jauh daripada 2 mic daripada AD tadi.
Kalau AD 2 mic-nya agak-agak mirip ya. Coba kita lihat yang AD kembali. Ini 2 mic agak-agak mirip. Deket banget miripnya. Tapi kalau yang HMD 46 Pro, dia polanya agak sama tapi levelnya agak lumayan beda dikit gitu ya. Padahal levelnya di receiver sudah kita samain, gain nggak kita bedain, fader sama gitu ya. Tapi dia pola karakter suaranya mirip, cuma levelnya agak beda di situ. Nah, sekali lagi kita bandingkan aja salah satu. Kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau yang lebih flat, berarti yang Kia Electronic. Yang mendekati flat apabila dibandingkan dengan AD. Bukan berarti Kia Electronic benar-benar flat, enggak. Cuma dia lebih flat, cenderung lebih flat dibandingkan dengan AD. AD sekali lagi di bagian atasnya lebih dominan. Dan di bagian bawahnya dia agak cenderung kurang tebalnya daripada Kia Electronic. Nah, tadi saya dengar memang kayak terlalu agak sedikit over ya di bagian atas kalau menurut standar saya. Jadi saya mencoba untuk meng-EQ dikit di EQ mixer, ketemunya yang seperti ini. Nah, jadi di area atas saya turunkan. Kalau misalnya di situ kan cuma ada 3 tone ya, high, mid, dan low. Jadi yang 10 kilo klaimnya itu diturunkan sekitar 1,5 strip di situ ya. Nggak tahu berapa dB, 1,5 strip. Jadi ini agak diturunkan dikit biar dia agak agak mengimbangi dengan area bawahnya. Dan itu jadi agak lebih mirip lah dengan HMD 46 Pro, utamanya di area sini ya. Area cekungan sini, cut di sini yang sudah sedikit kayak di EQ gitu ya dari sananya gitu ya. Dan kalau melihat di area fasa, dia fasanya kayak yang kebalik ya antara HMD 46 Pro dan juga AD. Kalau ini misalnya di area mungkin di 90 derajatan min, ini area sekitar 90 derajat plus ya. Jadi dia antara AD dan Kia Electronic ini fasanya cenderung terbalik ya, terbalik. Jadi kayak ke inverse gitu. Nggak tahu ini efeknya apa, kita gunakan dulu berapa lama, mungkin baru tahu pengaruhnya di mana. Tapi kalau kita lihat di fasanya, ini dia ada perbedaan polarity gitu kayaknya. Seperti itu. Oke, itu. Jadi kalau saya merekomendasikan menggunakan AD ini, atasnya itu agak di-cut dikit. Oh, ya. Nah, walaupun agak di-cut, ini dia kalau misalnya super high-nya lebih muncul di AD daripada di Kia Electronic. Oke, yuk kita coba soundnya secara langsung. Cik A I 1 2 cik A I 1 2 cik AD ACT 9090U cik A I 1 2 A I cik 1 2 HMD 46 Pro cik 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 1 2 ci a i ci a i. Jadi untuk mic ini agak lebih soft di bagian mid high-nya, cik a i. Sedangkan mic ini lebih kebuka di bagian mid high-nya dan super high-nya lebih dapat gitu ya. Tapi bagi saya ini agak perlu di EQ dikit. Kalau pakai mixer ini di area 10 kilonya, tone high-nya itu di cut sekitar 1,5 sampai 2 strip biar agak sedikit kalem atasnya. Cik a i, cik a i, ci a. Oke, jadi kesimpulannya pada video kali ini, mic ini agak-agak mirip ya, walaupun beda tapi agak mirip. Pertama dari harga mereka mirip, range-nya dari 3,7 sampai 4 juta, di mana-mana di antara range itu. Nggak ada yang lebih mahal, menurut saya nggak ada yang lebih murah. 3,7 juta sampai dengan 4 juta. Dari bobot, dari build quality sama-sama pro, udah profesional gitu ya. Fitur di receiver pun sama, ada channel, frekuensi, kemudian level sama SQL. Cuma penempatannya aja, kalau yang ini dia semuanya dalam bentuk digital di dalam menunya. Kalau ini level dan SQL masih di luar berbentuk knob ya. Ini antena 2, ini antena 4, tapi jangkauannya kurang lebih sama aja. Dan yang mungkin agak beda di karakter suara, ini lebih dominan di area mid high, jadi lebih cerawak gitu simpelnya. Kalau ini lebih soft
dan dia di bawahnya, area bawah agak sedikit lebih tebal, dikit aja gitu ya. Nggak yang ketara banget, nggak. Cuma yang ketara itu bagian mid high-nya. Dan ini kayak powernya lebih bisa ngegas gitu ya. Sedangkan kalau ini kayak agak-agak direm-rem gitu ya, karena dia lebih soft tadi gitu ya. Dan selain karakter suara, kalau kita cek di RTA, sama-sama udah di-cut di area 7,5 kilo sampai dengan 8 kilo ya, biar nggak begitu tajam di telinga gitu ya. Dan ini dia super high-nya lebih ada daripada ini. Jadi bukan berarti ini nggak ada super high, ada, cuman ini lebih tinggi frekuensinya seperti itu. Kemudian fasanya kebalik ya, fasanya kebalik. Ini fasanya di area min 90 derajat, ini fasanya di area plus 90 derajat apabila digunakan dicek menggunakan speaker Yamaha DB15 yang fasanya di area 30 derajat seperti itu. Jadi fasanya kebalik, nggak tahu pengaruhnya jadi seperti apa. Kalau ada teman-teman yang tahu pengaruhnya seperti apa perihal fasa tadi, bisa share ya di kolom komentar pengalamannya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.